Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kembali channel YouTube Cuan Harian teman-teman. Hari ini saya buat videonya nih hari Minggu ya, tanggal 14 Maret 2021. Dan untuk besok 15 Maret 2021 saya akan coba sharing analisa saham ASI, Antam, Telkom, ASA, KLBF, SMRA, dan Adaro ya dengan metode bandarmologi. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa ada disclaimer dulu teman-teman ya. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu ya, sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Baik teman-teman, ini adalah market summary di hari Jumat teman-teman ya, tanggal 12 Maret 2021. Kalau di sini ya kebetulan saya sedang tidak bisa akses e-pot Ultima, jadi saya akses ke website Indo Premier ya langsung ya. Ini kalau kita cek di sini IHSG ditutup menguat 1,49% ya di harga 6.358. Untuk saham-saham yang menguat 358 saham, yang turun 207 saham, yang tidak berubah 172 saham, yang tidak ditradingkan 98 saham teman-teman ya. Nah, untuk asing ya, asing ternyata di hari Jumat kemarin dia net sell ya, minus 456,55 miliar teman-teman ya sebagai catatan. Oke, kita langsung ke saham yang pertama teman-teman, yaitu saham Antam ya. Saham Antam di sini tanggal 12 Maret ditutup plus 8,52% teman-teman ya, di harga 2.420. Nah, kita akan coba cek dulu kira-kira broker summary Antam tanggal 12 Maret 2021 teman-teman. Nah teman-teman, ini kebetulan juga saya sedang tidak bisa akses e-pot Ultima, jadi untuk broker summary saya menggunakan website indopremier.com ya. Ini nanti teman-teman juga bisa akses, dia tidak harus login dulu, ini bisa diakses tanpa login ya, tanpa registrasi. Jadi untuk Antam di bagian stock info ini tanggal 12 Maret 2021, ini kalau ini kebetulan untuk broker summary-nya hanya 10 broker, hanya 10 ya listnya ya, nggak bisa ditampil semua. Tapi dari 10 ini kalau kita jumlahkan ya, kita bisa cek di sini. Ini kalau bisa kita jumlahkan ya, ada sedikit akumulasi teman-teman ya di Antam ya. Tapi nanti silakan dikoreksi ya teman-teman kalau misalkan hitungan saya salah. Kalau dari jumlahnya ya, ini sepertinya sih ada akumulasi atau distribusi ya. Distribusi sedikit sih kayaknya sih di sini ya, di Antam ya kalau kita cek. Kemudian kalau kita cek dalam satu minggu ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 12, ini kebetulan nggak bisa di net ya, jadi berdasarkan value-nya ya. Sebentar, kalau kita cek di sini, ini ada distribusi juga teman-teman ya. Kalau kita cek ya, dari total 10 broker ini kalau kita jumlahkan, ini ada distribusi teman-teman ya, sepertinya. Lebih banyak yang sell di Antam. Sekarang kita cek yang asingnya seperti apa ya, tanggal 12 Maret. Nah, asingnya kalau kita jumlahkan juga ya, dia terjadi distribusi masif ya. Harga naik tapi ada distribusi. Jadi kemungkinan besar saat Antam naik 8%-an itu ada take profit teman-teman dari asing ya. Sekarang kita cek juga dari volumenya. Ini saya sudah menggunakan website Mirai ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Pada tanggal 12 Maret saat Antam naik 8,52% ya, asing jualan minus 776.000 lot ya. Jadi untuk Senin kemungkinan besar Antam akan terjadi koreksi teman-teman ya. Karena di hari Jumat ini ada penjualan yang lumayan besar di Antam oleh asing ya. Nah, kita kembali ke chart Antam teman-teman ya. Tadi kita sudah cek broker summary-nya Antam ya, dan tanggal 12 Maret, kemudian kita cek juga transaksi asing tanggal 12 Maret ya. Memang ada distribusi yang lumayan besar ya di Antam untuk asingnya ya. Jadi untuk hari Senin, karena dia juga masih berada di bawah MA20-nya, kemungkinan besar akan terjadi koreksi kembali teman-teman ya. Kita akan cek risk reward-nya seperti apa.
Nah, teman-teman untuk Antam ya, itu kemungkinan besar bisa kembali lagi ke harga 22.40 teman-teman ya, itu minus 7,68%. Untuk amannya kalau menurut saya untuk amannya di Antam ya, dia harus bisa memastikan dulu tembus ke MA20-nya di harga 2.770-an teman-teman ya. Itu menurut saya baru aman, kita bisa memastikan Antam sudah kembali uptrend atau belum. Seperti itu teman-teman. Silakan nanti dipertimbangkan saat live trading ya teman-teman ya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya yaitu saham ASI ya. Saham ASI di hari Jumat 12 Maret 2021 ditutup minus 0,92% di harga 5.475 ya. Nanti akan kita cek broker summary ASI, kemudian pergerakan asing seperti apa ya. Ini saya akan update dulu untuk chartnya. Kita akan cek broker summary ASI ya, teman-teman ya. Nah, berikut adalah broker summary ASI teman-teman ya. Di tanggal 12 Maret 2021 kalau kita jumlahkan ya di sini ya, masih terjadi distribusi yang masif ya di ASI ya. Kita bisa cek dari jumlahnya ini. Yang jual lebih besar daripada yang beli teman-teman ya. Sekarang kita cek dari tanggal 8 sampai tanggal 12 ya. Nah, ini juga kalau kita lihat ya dari jumlahnya ini ya. Ini bisa kelihatan juga terjadi distribusi yang masif di ASI teman-teman ya. Sekarang kita cek dari asingnya tanggal 12 Maret. Untuk asing ya, itu juga masih terjadi distribusi teman-temannya, bisa cek di sini. Sekarang kita cek dari sisi volumenya. Nah, baik teman-teman, ini adalah transaksi asing ya, tanggal 12 Maret 2021. Ini bisa kita cek ya. Meskipun harga naik 0,92% ya, tapi di sini asing terus jualan teman-teman ya. Untuk ASI, jadi belum aman untuk masuk di sini teman-teman. Nah, kita kembali ke chartnya ASI teman-teman ya. Ini kalau tadi sudah kita cek ya dari broker summary kemudian dari pergerakan asing ya, itu masih lanjut jualan terus ya. Jadi diharapkan sih sepertinya sih menurut saya Senin itu masih akan terjadi koreksi ya. Kita akan cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, ini teman-teman ya untuk ASI untuk hari Senin ya. Ini kemungkinan besar dia masih akan terjadi koreksi ya. Itu bisa ke harga 5.200, itu sekitar minus 5,16%. Nah, untuk amannya ya, dia memang sudah mendekati MA20-nya. Di sini MA20 kalau di chart saya ya, dicek ini di harga 5.675 ya. Jadi kalau menurut saya untuk kalau teman-teman ada rencana untuk ngambil ASI ya, atau membeli ASI, silakan ditunggu dulu di harga 5675 ya. Itu menurut saya baru aman, dia sudah mulai uptrend kembali. Seperti itu teman-teman ya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah di saham yang selanjutnya, itu saham Telkom ya. Ini saya update dulu untuk chartnya. Untuk Telkom ya, seperti analisa saya beberapa hari lalu ya, dia sudah berhasil tembus MA20 dan ada konfirmasi juga tanggal 12 Maretnya ternyata ada gap ya, dan naik 1,47% di harga 3.450 ya. Jadi untuk Telkom ini kemungkinan besar masih akan lanjut uptrend teman-teman ya. Kita akan cek dulu broker summary Telkom tanggal 12 Maret 2021.
Nah, baik teman-teman, untuk Telkom ya, ini bisa dilihat di sini. Untuk Telkom di sini kalau dari chartnya ya, ini mohon maaf bukan net seller tapi berdasarkan value-nya aja ya. Tapi kalau dari kita lihat dari jumlahnya ya, ini bisa dikatakan ada akumulasi ya teman-teman tanggal 12 Maret ya. Sekarang tinggal kita cek dari 1 minggu. Nah, di 1 minggu juga kalau kita perhatiin ya, ini juga terjadi akumulasi teman-teman ya, masih akumulasi 1 minggu. Sekarang kita cek dari asingnya tanggal 12 Maret. Ya, asing juga ya tanggal 12 Maret terjadi akumulasi teman-teman ya, bisa dicek di sini jumlahnya. Sekarang kita cek dari sisi volumenya. Ya, teman-teman, ini kita cek ya dari sisi volume juga. Tanggal 12 Maret harga naik 1,47%. Asing juga akumulasi 143.181 lot ya. Jadi untuk Telkom kemungkinan besar di hari Senin ada peluang untuk naik kembali teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek ke chartnya Telkom ya. Kita akan buat risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk Telkom ya, dia ada peluang naik ke harga 3.640 ya jika memang hari Senin besok masih terjadi akumulasi ya. Itu sekitar plus 5,54%. Tapi untuk resikonya teman-teman ya, silakan diperhatikan gue resikonya. Dia ada risiko turun ke 3260 itu sekitar minus 5,54% ya. Jadi sini antara resiko dan rewardnya itu 1:1 ya teman-teman ya. Tapi kalau kita cek dari broker summary dan pergerakan asing ya, mereka masif akumulasi di Telkom ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk hari Senin itu masih akan terjadi potensi untuk naik ya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya itu saham ASA ya, yang beberapa hari memang sempat naik lumayan besar ya, 25%-an di tanggal 8 Maret. Kita akan cek dulu untuk broker summary ASA ya, tanggal 12 Maret 2021 ya. Dia ditutup 0,00% ya, atau sama dengan harga penutupan tanggal 11 Maretnya ya, di harga 1.715. Kita akan cek dulu broker summary-nya ASA. Nah, ini teman-teman broker summary ASA ya. Di tanggal 12 Maret kalau kita cek di sini ya, dari kita jumlahkan dibandingkan dengan yang beli dengan yang jual, nih masih lebih banyak yang beli teman-teman ya. Kita bisa cek di sini ya. Kalau dijumlahkan ada akumulasi sedikit ya. Sekarang kita cek dari tanggal 8. Nah, kalau di tanggal 8 ya kita bisa cek di sini. Sepertinya malah terjadi distribusi teman-teman ya. Kalau dari tanggal 8 ya. Ini ada terjadi distribusi sedikit. Sekarang kita cek asingnya tanggal 12 Maret seperti apa. Nah, untuk asing ya, ini bisa kita cek ada akumulasi teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya, ini sekitar 5,5 miliar, ini yang jual hanya 2 miliar ya kurang ya. Kita cek dari sisi volume asingnya.
Nah, ini teman-teman ya. Kita cek dari sisi volume asing tanggal 12 Maret ada akumulasi 19.307 lot ya, teman-teman ya. Kalau dari satu minggu ya, dari tanggal 8, 9, 10, 12 ini ya masih distribusi sebenarnya ya, asingnya ya, menurut saya asingnya masih ada distribusi. Cuman tanggal 12 kembali masuk ya 19.000 lot. Nah, kita kembali ke chartnya ASA teman-teman ya. Ini menurut saya ASA ini ya, kalau dari sisi pergerakannya sepertinya sih sudah habis tenaganya ya. Kemungkinan besar dia masih akan terjadi koreksi teman-teman ya. Kita akan cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk ASA ini teman-teman ya, dia ada potensi untuk kembali melemah ke harga 1615 yaitu sekitar minus 5,84%. Tapi kalau misalkan memang ada akumulasi ya, terutama dari asing ya, mungkin dia bisa ke harga 1800-an karena di sini kalau kita cek ya, angka 1800 sepertinya nih resisten yang kuat untuk ASA teman-teman ya. Kemungkinan besar kalau dia belum bisa tembus 1800, dia masih akan turun ya ke harga 1615. Jadi silahkan diperhatikan pergerakan ASA ya teman-teman ya saat live trading seperti itu. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah di saham selanjutnya itu saham Kalbe Farma ya. Dia Kalbe Farma ini tanggal 12 Maret ditutup plus 0,63% ya di harga 1595. Kita akan update dulu untuk chartnya Kalbe Farma. Sekarang kita akan coba cek ya untuk broker summary Kalbe Farma tanggal 12 Maret 2021. Nah, untuk Kalbe Farma tanggal 12 Maret teman-teman ya bisa dicek di sini. Ini terjadi akumulasi teman-teman ya, kalau bisa kita cek di sini. Terjadi akumulasi. Sekarang kita cek dari tanggal 8. Dari tanggal 8 juga kalau kita perhatiin jumlahnya ini ya, kita jumlahkan dibandingkan dengan yang jual ada akumulasi teman-teman ya, masih terjadi akumulasi. Sekarang kita cek asingnya tanggal 12 Maret. Nah, bisa dicek di sini teman-teman asing ya. Ini sudah asing. Tanggal 12 Maret itu terjadi akumulasi yang lumayan besar ya teman-teman, yang lumayan masif ya di Kalbe Farma untuk asing. Kita akan cek volumenya. Nah, teman-teman ya, ini bisa terlihat di sini ya. Tanggal 12 Maret asing masuk lebih banyak lagi ya, 281.491 lot ya. Jadi dia dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 12 Maret terus akumulasi teman-teman ya untuk asing ya, Kalbe Farma. Kembali ke chart Kalbe Farma teman-teman ya. Jadi bisa saya simpulkan tuh Kalbe Farma ini hari Senin terdapat peluang untuk naik ya teman-teman. Kita cek dulu untuk risk rewardnya seperti apa. Nah, untuk Kalbe Farma dia ada peluang naik sampai ke harga 1670-an teman-teman ya. Bahkan bisa lebih mungkin kalau misalkan asing akumulasinya lebih masif lagi ya teman-teman ya. Tapi untuk resikonya dia ada support di 1470 yaitu bisa break MA20-nya dulu. Tapi untuk amannya teman-teman bisa jaga di harga 1545 ya. Ini lebih kurang titik break MA20-nya. Kalau sudah ke titik ini lebih baik teman-teman dipertimbangkan untuk melakukan cut loss ya jika memang harga KW turun. Tapi kalau lihat dari sisi broker summary dan sisi pergerakan asing ya, Kalbe Farma ini masih berpeluang untuk naik teman-teman ya, seperti itu.
Kita ke saham selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya, itu saham SMRA ya. SMRA ini sempat juga saya prediksi akan naik ya, dan kebetulan analisa saya sesuai teman-teman ya. Jadi dia sudah melewati titik 1035 ya. Sekarang di harga 1040. Itu plus 4,52%. Jadi kemungkinan besar SMRA ini masih akan melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Kita akan cek dulu titik resisten baru SMRA ya. Jadi SMRA di sini saya cek ada titik resisten di 1060 teman-teman ya. Sekarang kita cek dulu broker summary-nya di tanggal 12 Maret 2021. Nah, untuk SMRA ya tanggal 12 Maret kalau kita cek di sini dia ada sedikit akumulasi teman-teman ya. Silakan kalau dicek ya, bisa dilihat di sini dari yang beli dengan jual ya, ada perbedaan lebih banyak yang melakukan pembelian. Nah, kita cek dari tanggal 8. Nah, dari tanggal 8 juga kita cek ya, sepertinya masih terjadi akumulasi teman-teman ya. Karena kita cek untuk asingnya tanggal 12 ya. Untuk asing bisa terlihat di sini ya, sangat jelas ya, ada akumulasi asing ya teman-teman ya. Kalau kita cek dari sisi volumenya. Nah, baik teman-teman ya. Kalau kita cek asing ya, dia sebelum-sebelumnya dia masif jualan terus ya. Tapi sejak tanggal 9 Maret sampai tanggal 12 Maret sudah melakukan akumulasi yang selalu lebih banyak teman-teman ya dari hari sebelumnya. Pertama 5.000, kemudian 98.000 dan 118.000. Jadi untuk saham SMRA ini peluangnya untuk naik masih cukup besar teman-teman ya. Sekarang kita cek ke chartnya SMRA ya. Di sini kita coba lihat ya risk rewardnya seperti apa. Nah, teman-teman, untuk SMRA ya, saya hanya pasang target ke 1060 ya. Kenapa sangat kecil? Karena kan ada rencana untuk right issue ya SMRA ini ya. Dan kalau menurut saya SMRA ini harga saham right issue-nya itu nggak sampai 1000 sih sepertinya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah coba menghitung harga right issue saham SMRA kira-kira di harga berapa. Tapi kalau menurut saya di SMRA ini harga right issue-nya kurang dari 1000 ya teman-teman. Jadi kalau untuk harga 1040 atau 1060 ini menurut saya sudah agak kemahalan untuk SMRA. Jadi kemungkinan besar dia memang asing masuk ya, teman. Kemungkinan besar ada koreksi dulu teman-teman ya. Nah, untuk resikonya SMRA ini ya, dia ada titik support di harga 870 itu sekitar minus 16,27%. Tapi silakan teman-teman ya nanti dipertimbangkan kalau misalkan SMRA ini memang prospeknya masih bagus ya, terkait right issue-nya yang nanti baru akan dibahas setelah tanggal 1 April, dan kita cek harga pelaksanaannya berapa. Nah, itu
Itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ya untuk apakah besok hari Senin tetap untuk mengkoleksi saham SMRA atau enggak, teman-teman, seperti itu ya. Silahkan bisa dicek di channel YouTube lainnya untuk harga perkiraan atau harga teoritis dari harga saham isunya SMRA ya. Seperti itu teman-teman ya, silahkan dipertimbangkan lebih lanjut. Dan kita ke saham terakhir. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham terakhir yang akan saya bahas ya. Kenapa saya bahas saham Adaro ya? Ini pertama kalinya mungkin saya bahas saham Adaro. Karena kalau saya cek si Adaro ini sudah sempat tembus MA20-nya ya di harga 1210, dan kalau saya cek ya mungkin ada peluang untuk naik ya, untuk break MA20-nya. Dan coba kita cek dulu broker summary Adaro tanggal 12 Maret 2021. Nah, teman-teman, kalau kita cek di sini ya, Adaro ini kalau kita jumlahkan yang beli dengan yang jual ya, bisa terlihat ada akumulasi teman-teman ya di Adaro ini. Karena kita cek dari tanggal 8. Kalau dari tanggal 8 juga kita cek ya, ada akumulasi sedikit di Adaro ya, 1 minggu ya. Kalau kita cek di pergerakan asingnya, tanggal 12. Nah, untuk asing ya, ternyata asing di sini masuknya masif ya teman-teman ya. Di Adaro ini ya, bisa kita cek ya. Antara yang beli dengan yang jual, asing masuknya lumayan masif di Adaro. Sekarang kita cek volume transaksinya. Nah, teman-teman sudah kelihatan ya untuk Adaro ya. Tanggal 10 dan tanggal 12 asing masuknya lumayan masif ya. Beda sekali jauhnya kan. Tuh, dia dari tanggal 18 Februari jualan terus, tapi tiba-tiba tanggal 10, tanggal 12 masuknya lebih banyak lagi teman-teman ya untuk Adaro. Nah, kita kembali ke chart Adaro ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman sudah baca tentang analisa fundamental Adaro ya, banyak yang mengatakan bahwa memang saham ini PBV-nya masih 0,66 sekian ya, itu masih di bawah 1, dan menurut saya juga memang Adaro ini berpotensi untuk naik ke harga 1.500-an ya teman-teman ya. Sekarang kita cek untuk titik support resistannya seperti apa ya. Teman-teman, untuk Adaro ya, untuk hari Senin besok target saya itu pertama di 1230. Kalau memang masih sangat kuat juga bisa ke 1290 ya. Kita cek risk rewardnya seperti apa.
Nah, teman-teman untuk Adaro dia ada potensi naik ke 1290 itu sekitar plus 6,54%. Tapi untuk jaga-jaga ya, selalu ada stop loss teman-teman, saya sarankan di harga 1165 ya. Kalau memang dia besok tuh hari Senin gagal untuk akumulasi atau gagal break MA20 ya. Dia bisa ada peluang ke harga 1165. Jadi silakan teman-teman diperhatikan pergerakan broker yang pegang banyak Adaro ya, terutama yang pergerakan asing ya, sepertinya memang asing sudah mulai tertarik kembali untuk masuk ke Adaro teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Silahkan nanti diperhatikan kembali saat live trading ya. Mungkin cukup sekian analisa dari saya teman-teman. Silahkan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan analisa saham setiap harinya. Silahkan like juga video ini. Silahkan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita tetap banyak cuannya teman-teman ya daripada ruginya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih banyak semuanya.